Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang elektronika ya. Pada slide pertama ini kita bisa lihat bahwa apa yang dimaksud dengan elektronika. Menurut kamus KBBI, elektronika itu adalah cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, dan dampak elektron, serta alat-alat yang menggunakannya. Kemudian elektronika tanpa tabung, tanpa udara, transistor, semikonduktor, teknik elektronika yang menggunakan komponen semikonduktor untuk transistor. Tapi kalau dilihat dari kita pengertian elektronika, itu ada namanya sekarang itu ada yang di depannya ada e-mail, electronic mail, kemudian e-komersil, komersil yang menggunakan elektronika dan sebagainya. Berkaitan dengan elektronika di sini, kalau dilihat dari KBBI dan beberapa kata-kata elektronika yang digunakan pada saat ini, bagaimana elektronika ini adalah menggabungkan sebuah teknologi yang asalnya tidak menggunakan elektronik, ya, yang asalnya tidak menggunakan teknologi elektronik, dirubah atau sekarang menjadi berkaitan dengan menggunakan elektronik. Bisa jadi elektronik ini berkaitan dengan komputer, elektronik ini berkaitan dengan TV dan sebagainya. Nah, yang harus kita pelajari bahwa elektronik yang ada sekarang alat-alat elektronik yang ada sekarang ini berkaitan dengan komponen elektroniknya. Jadi adalah kalau misalkan dilihat adalah suatu kesatuan. Elektronik itu ada komponen elektronik, ada sistem elektronik dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian yang sekilas kita bisa sampaikan tentang elektronik. Saya akan coba berikan ilustrasi ya. Ini yang asalnya tidak menggunakan elektronik atau ya konvensional atau tradisional, kalian boleh mengatakannya seperti apa. Kemudian ada juga yang menggunakan elektronik. Kalau dilihat di sini, pada saat kita mengirimkan suatu pesan, ya, zaman dahulu tuh ada namanya pesan menggunakan asap, ya, sampai bagaimana nanti menggunakan lentera lampu. Ya, kalau sekarang udah ada lampu elektronik ya. Kalau dulu pakai lentera itu pakai api, kemudian ditutup buka, itu menjadikan cara komunikasi zaman dahulu. Tapi sekarang pada saat sebelum adanya email ya, internet dan sebagainya, dulu kita bersurat menggunakan tenaga manusia, ditulis tangan, kasih ke kantor pos, bapak pos mengirimkan surat dan sebagainya. Itu perkembangannya ya. Elektronik juga bagaimana merubah kita menulis dengan tulisan tangan, kita berubah menjadi ketikan, ya, diketik menjadi komputer dan sebagainya. Ya, itu ilustrasinya. Nah, ini mengapa elektronika tumbuh pesat atau mengapa perangkat elektronik berkembang sangat pesat ya. Ada yang namanya bagaimana di sini ada kamera digital, ada telepon biasa, telepon konvensional, telepon seluler ya. Sekarang telepon seluler sudah mulai ditinggalkan, sekarang telepon seluler itu sudah menjadi smartphone ya. Di mana tidak hanya digunakan untuk berbicara atau telepon, smartphone ini sudah berkaitan dengan bagaimana manusia itu mempunyai asisten atau mempunyai gadget. Kalau gadget kan pendukung ya. Kalau asisten bagaimana sekarang Google di smartphone itu sudah mempunyai asisten yang tidak hanya melayani secara ketikan, tapi voice suara perintah suara juga sekarang sudah mulai merambah ke smartphone ya.
Termasuk kamera digital tuh, kalau dulu kamera digital harus berupa kamera khusus kamera. Sekarang di smartphone kamera digital sudah ada, game sudah ada, kita misalkan navigasi juga sudah ada, ya, internet juga yang berkecepatan tinggi juga sudah ada. Nah, itulah yang memicu manusia itu membuat suatu alat, ya, yang memudahkan semua pekerjaannya, ya. Bagaimana membantu dalam finansial sekarang, dalam bagaimana kita pakai QRIS, tidak pakai uang kertas, uang logam dan untuk pembayaran. Sekarang kita tinggal scan barcode, transaksi elektronik perbankan itu sudah menjadi metode pembayaran yang sudah diakui, ya, meskipun ya masih kontroversi kalau sekarang masa kita ke warung-warung tetangga pakai QRIS belanja 1.000, 2.000 sampai 5.000 gitu harus. Tapi kalau misalkan kita tidak melakukan itu sudah tertinggal dengan kemajuan teknologi atau zaman yang sekarang ini, ya. Nah, kita masuk apa yang dipelajari dalam elektronika. Yang pertama adalah proses. Proses itu artinya bagaimana dalam sebuah komponen atau sebuah perangkat itu ada prosesnya. Dimana contoh membuat suatu handphone itu masih terlalu kalian bayangkan serumit apa membuat handphone. Kalian bayangkan bagaimana membuat suatu amplifier saja, penguat suara, dimana apa saja yang ada di sana. Bagaimana komponen apa saja yang akan menjadi pendukung pengeras suara ini dapat bekerja secara maksimal. Ada power supply-nya, ada resistornya, ada transistornya, ada kapasitornya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana kita harus mengetahui apa saja yang ada dalam suatu perangkat, apa saja fungsi dan kegunaan komponen elektronika dalam suatu perangkat. Jadi kita proses belajar sehingga kita harus mengetahui apa saja yang ada dalam perangkat elektronik yang ada atau yang kita gunakan. Kemudian rangkaiannya seperti apa? Bagaimana rangkaian seperti ini, kelemahannya apa, kelebihannya apa, bagaimana cara mengatasi kelemahan sehingga membuat kelemahan itu menjadi sedikit berkurang kekurangannya sehingga mendekati sempurna dan sempurna, ya. Nah, di rangkaian elektrik dan elektronika ada beberapa komponen, ya. Ada rangkaian elektrik, ada komponen elektronika. Di mana komponen elemen rangkaian elektrik itu komponennya linear pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformer. Ini biasanya digunakan untuk energi daya, ya. Kemudian ada komponen linear aktif, ada sumber independen, tegangan, arus. Bagaimana kita contoh sumber tegangan yang kalian ketahui, salah satunya misalkan kalau misalkan di rumah itu tegangan dari PLN atau listrik dari PLN. Sedangkan kalau kita menggunakan handphone tidak perlu menggunakan listrik PLN, tapi menggunakan baterai, ya. Sumber arusnya atau sumber tegangannya menggunakan baterai. Kemudian ada namanya komponen elektronika. Bagaimana fungsi dari komponen elektronika ini adalah mengimplementasikan sumber arus atau sumber tegangan menjadi saklar atau menjadi penguat, ya, di mana saklar atau penguat ini dikendalikan oleh arus atau tegangan. Ya, nanti di akhir-akhir kita belajar bagaimana transistor itu bisa menjadi menjadi penguat arus, penguat tegangan, transistor sebagai saklar dan lain sebagainya, ya. Tapi kita harus tahu juga komponen-komponen yang pasifnya
seperti resistor, seperti dioda, seperti apa namanya, seperti kapasitor, seperti lilitan dan sebagainya. Itu apa sebagai pendukung, selain bagaimana kita komponen aktifnya itu IC, transistor dan sebagainya itu bisa bekerja ya. IC transistor tidak akan bekerja kalau tidak ada sumber tegangan, tidak ada komponen switchingnya. Jadi ada yang namanya komponen pendukung, ada namanya komponen utama, sehingga bagaimana semua komponen atau bagaimana sebuah perangkat ini bekerja berkesinambungan dari komponen pendukung dan komponen utamanya, termasuk juga sumber tegangannya. Nah, ada namanya, ini ada teknologi vakum, ada teknologi transistor dan chip semikonduktor. Teknologi tabung dan vakum itu, ini adalah teknologi elektronika yang generasi pertama sebelum ditemukannya semikonduktor. Bagaimana kalian mungkin yang dulu pernah mengalami atau pernah pada masanya itu menonton TV yang besar, baik besar secara apa namanya tabungnya maupun besar sebagai secara komponen elektronikanya. Dulu ada TV tabung, sekarang sudah pakai TV LCD, TV LED. Dari segi fisiknya saja, TV tabung itu bentuknya sudah besar. Ya. Kemudian kalau misalkan dulu pakai TV tabung, ada panas yang dihasilkan dari kerja dari komponen-komponen TV tabung. Kalau sekarang justru bagaimana TV LED atau TV LCD membutuhkan suhu ruangan yang dingin, ya, agar terjaga dari sumber panas tadi untuk lifetime atau jangka panjang si LED komponen LED atau LCD. Perbedaannya menggunakan daya besar, memerlukan daya besar kalau untuk tabung, memerlukan daya yang kecil untuk semikonduktor. Ukuran dapat kecil. Bayangkan kalau kamu punya handphone yang masih menggunakan belum ada teknologi LCD atau LED. Layarnya atau displaynya harus gede gitu. Harus menggunakan tabung. Layarnya seperti, kalau kamu punya handphone, layarnya seperti TV tabung, minimal 14 inch saja. Gimana ceritanya handphone dengan layar 14 inch? Dengan teknologi sekarang ada LCD, sekarang ada LED, ada yang 10 inch, ya. Tab itu 10 inch. Handphone itu paling 6 inch, 5 inch, 4 inch gitu kan ya. Nah, dapat kecil gitu kan. Sehingga tidak lagi bentuknya besar. Teknologi sekarang itu sudah sampai semikonduktor dan chip ya. Jadi itu salah satu atau beberapa perbandingan antara teknologi elektronika tabung dan teknologi transistor chip semikonduktor ya. Ini adalah komponen sumber arus atau dependen ya. Ada CSS, ada PCCS ya, dimana kalau misalkan kita bandingkan yang kiri dan kanan, ada transistor, ada CMOS. Ya, kemarin waktu mata kuliah digital saya pernah sampaikan bagaimana CMOS dan transistor itu bedanya apa. Ya. Bagaimana transistor itu bekerja berdasarkan arusnya di sini nih perbandingan ini. Bagaimana kalau transistor itu bekerja berdasarkan current control switch, kalau CMOS itu bekerja berdasarkan tegangan. Bedanya itu. Jadi kalau misalkan antara transistor dengan CMOS itu lebih diuntungkan, lebih mudah digunakan jika tegangannya yang dikontrol, bukan arusnya.
Jadi kalau arusnya yang dikontrol, akan susah mengontrol arus jika bebannya tidak sama, gitu ya. Nah, kemudian ada namanya, bentar, kaitan antara elektronika dan fisika. Dulu pernah mungkin di mata kuliah fisika dasar ya, atau fisika modern yang pernah kalian dapat, ada namanya bagaimana atom perpindahan muatan ya dan sebagainya. Karena adalah struktur atom ini adalah teori dasar dari semikonduktor ya. Sehingga saya akan coba sedikit ulas bagaimana atom ini sebagai dasar teori tentang semikonduktor. Di mana teori atom Dalton itu di tahun 1808 ya, di mana atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi, satuan terkecil ya, bagian terkecil ya. Saya di sini menggambarkan atom itu sebagai bola pejal, digambarkannya seperti itu. Saya juga belum pernah melihat atom. Kemudian yang tahun 1900, atom Thomson, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif, di dalamnya atom tersebut elektron dan muatan negatif. Jadi atom bola pejal itu ada elektron yang bermuatan negatif ya, ada juga proton yang bermuatan positif ya. Kemudian 1901 ada teori atom Rutherford, bagian terkecil yang tersusun inti muatan positif dikelilingi oleh elektron. Jadi si atom Rutherford ini menyatakan bahwa atom itu susunan partikel positif yang bermuatan positif dikelilingi oleh muatan negatif. Itu teori 1913 atom Bohr sebagai inti oleh elektron yang mengorbit, hampir sama ya, 1901 dengan 1913. Ya. Ya. Ini ada susunan atom di berbagai bahan. Ada hidrogen, ada helium, ada litium, ada sodium. Ya. Hidrogen itu satu positif, satu negatif. Ya. Ada protonnya, ada elektronnya. Lihat di helium. Helium mempunyai dua masing-masing neutron, proton, elektron. Litium sama, cuma ada namanya valensi. Belajar lagi valensi nih. Jadi apa nama dari valensi atau orbit? Ya. Bentar. Valensi itu adalah, kita balikin valensi. Mana valensi? Nah, orbit itu disebut dengan pita valensi, di mana valensi ini ada yang bermuatan positif negatif, itu tergantung dari elektron keluarnya. Gitu. Ya, belajar fisika lagi sedikit. Jadi ada increasing energy of orbit kalau di paling dalam. Kemudian ada namanya orbit pertama, orbit kedua, orbit ketiga. Ya. Ini cahaya, spektrum cahaya nih, di mana mempunyai spektrum yang bisa dilihat itu di visible light spectrum dari 700 sampai 400 nanometer. Ya. Jadi panjang gelombangnya dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Antara 400 ke 500 itu blue, antara 500 ke 600 itu warna green, antara 600 ke 700 warna merah. Jadi semakin warnanya warna cerah, itu semakin panjang
gelombangnya. Ya, ya seperti itu ya. Oke. Kristal, jika atom-atom membentuk padatan solid, mereka mengatur dirinya sendiri dalam tatanan tertentu disebut dengan kristal. Sedangkan atom silikon mempunyai 4 elektron valensi, sehingga masing-masing atom akan membentuk ikatan kovalen untuk menghasilkan kristal silikon. Jadi seperti itu. Valensinya 4. Ya. Valensi 4 itu ada 2, kiri, atas, bawah, ya. Valensinya 4. Kemudian saya ini dulu ya, atom tembaga atau dalam kimianya Cu memiliki inti 29 ion positif dikelilingi oleh 29 elektron atau ion negatif. Sebanyak 29 elektron menempati orbit-orbit bagian dalam, sedangkan yang ke-29-nya berada orbit paling luar. Nah, di mana orbit terluar ini disebut dengan pita valensi. Kalau valensinya genap, valensinya ganjil, itu yang menunjukkan valensinya positif atau negatif. Nah, itu ya. Disebut semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor dan bukan isolator. Nah, konduktor adalah bahan yang menghantarkan arus listrik. Isolator adalah bahan yang tidak menghantarkan listrik. Jadi sehingga kalau misalkan semikonduktor ya tidak konduktor, tidak isolator. Ya, bahan negatif, bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor yang baik sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa sehingga elektron dapat bergerak bebas. Ya. Susunan atom semikonduktor ada bahan silikon, ada bahan germanium, ada bahan gallium arsenida atau GaAs. Germanium dulu adalah bahan satu-satunya sebelum nanti ditemukan silikon dan gallium arsenida. Ya. Kemudian, nah, ada namanya tipe N dan tipe P. Nanti bahasanya kita bahas tentang bagaimana atom itu bahan tipe P dan tipe N. Ya. Yang tipe N, bahan silikon diberi doping fosfor. Kalau tipe P, bahan silikon diberi doping boron. Artinya kalau misalkan negatif, bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron valensi. Jadi yang keluarnya itu mempunyai 5. Tetapi kalau tipe P, bahan triplen unsur dengan ion yang memiliki 3 elektron pada pita valensi, karena itu memiliki 4 elektron. Sehingga untuk menambahkan doping ini atau menambahkan ya, mau bermuatan negatif atau bermuatan positif, nanti ditambahkan di valensinya. Itu ya, kemarin belajar fisika seperti itu. Jadi ada dioda itu, junction dioda ada lapisan pengosongan, sehingga itulah yang menjadi bagaimana tegangannya itu bisa mengalir dari negatif ke positif, sehingga tidak memungkinkan arus mengalir dari negatif positif atau anoda ke katoda, ya, katoda ke anoda, bukan dari anoda ke katoda. Itu yang menjadi barrier-nya atau bagaimana penghalangnya sehingga arus tidak bisa melewati dari positif ke negatif. Ya, itu. Ada rangkaian diodanya. Ya, kalau misalkan arusnya searah, arusnya tidak searah, itu yang menyebabkan bisa arus mengalir melalui dioda atau tidak mengalir melalui dioda. Untuk pertemuan pendahuluan, pengenalan tentang bagian elektronika, untuk sementara saya cukupkan dulu.
Silahkan nanti materi-materi yang saya berikan di Google Classroom dibaca. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.